Today we have a new series, Hari ini kita akan masuk dalam seri firman Tuhan yang baru, inviting God into our life. yaitu mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. In every, the most important person that we can invite in our life Pribadi yang paling penting yang kita bisa undang dalam hidup kita is not the president. adalah bukan presiden. Yes, we love our president. Ya, kita mengasihi presiden kita, But the most important person that we can invite in our life tetapi pribadi yang paling penting yang bisa kita undang dalam hidup kita is adalah God himself. Tuhan sendiri. And if we can invite God in our life, Dan kalau kita bisa mengundang Tuhan dalam hidup kita, something good will happen in our life. maka sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Let us open our Bible from Psalm chapter 23 verse 4. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dari Mazmur 23 ayat 4. And I will read it for you from New King James Version. Dan saya akan bacakan saudara dari Terjemahan modern. terjemahan modern. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Now over here it says like this. Sekarang di sini dikatakan seperti ini. I'm walking through the valley of the shadow of death. Bahwa saya sedang berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. It means that we realize in this life Itu artinya kita sadar bahwa dalam hidup ini there is times like this. ada saat-saat seperti ini saudara. Many times when we read this passage of Psalm, Seringkali ketika kita membaca bagian daripada Amsal ini, in the Mazmur ini, in the chapter 23, di pasal 23, we never read this long. kita tidak pernah membacanya lebih lagi. We always read it from the first one until the first three only. Kita baca biasa dari ayat 1 sampai ayat 3 saja. God is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku, I shall not want. takkan kekurangan He aku. shall bring me to the green pastures, Dia membawaku ke rumput yang hijau, and he shall feed me with fresh water, dan dia memberikan padaku, menuntunku ke air yang tenang, and he shall satisfy my soul. dan dia akan memuaskan jiwaku. Well, everything seems good. Semuanya kelihatannya baik-baik saudara. But in the first 4, Tetapi di ayat 4 dikatakan it says something not good happened in our life. ada sesuatu yang tidak baik jadi dalam hidup kita. In this life, it is never be always everything good happen in our life. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa dalam hidup ini tidak selalu semuanya itu baik-baik saja. It is always something bad also happen in our life. Ada juga hal yang buruk jadi dalam hidup kita. But God says Tetapi Tuhan berkata, He is with us. Dia menyertai kita. Well, come on, give God a big hand. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Now, bad things happen in our lives. Hal yang buruk jadi juga dalam hidup kita. Good things happen in our lives. Hal yang baik jadi juga dalam hidup kita. Now we see and we learn Nah, sekarang kita lihat ini dan kita belajar that when you have a bad time, bahwa ketika engkau sedang berjalan dalam masa-masa yang buruk, it won't last forever. itu tidak untuk selama-lamanya. Every bad times has its own expiry date. Semua masa yang buruk punya tanggal kadaluarsa. And it will soon over. Dan itu artinya sebentar lagi akan selesai. I have good news for you. Saya punya kabar baik bagi saudara. Whatever bad things happen in your life, Bahwa hal apapun yang buruk yang jadi dalam in your hidupmu, family, dalam keluarga saudara, in your dalam finance, keuangan in saudara, your days, dalam hari-hari in the saudara, mighty name of di Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, that too shall pass. semuanya itu juga akan berlalu. Amin. Now the things, Nah, sekarang persoalannya, when you have a good time, ketika saudara punya masa yang baik, it shall pass also, Pastor. itu juga akan berlalu loh saudara. Yes, Ya,
Bad things will come, Pastor. Masa yang buruk akan datang, Pak Gembala. Yes. Iya, But don't you worry. tapi jangan saudara khawatir. Don't you worry because of two things. Jangan saudara khawatir karena dua hal ini. First thing, Yang pertama, bad things will come hal yang buruk akan datang as a test for all of us. itu sebagai ujian bagi So kita that we semua. can go to the next level. Supaya kita bisa naik ke level selanjutnya. Look what Bible said about Job. Lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang Ayub. He is on the top of his line. Ayub sudah berada di puncak He kehidupannya. is rich. Dia kaya raya, He is happy. dia bahagia, He is protected. dia dilindungi Tuhan. Everything is fine with him. Semuanya baik, His saudara. family is fine. Keluarganya baik, His children is fine. anak-anaknya baik. But behind that all, Tapi di balik semua yang there baik is itu, something lack, ada yang kurang. something not right. Ada yang gak cocok, And saudara. God wants to fix it. Dan Tuhan mau memperbaiki itu. Job knows, Ayub tahu. but he don't know how to fix it. Tetapi dia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. He fear bad things will come. Dia takut akan ada hal yang buruk datang dalam hidupnya. He fear that his children will go astray from God. Dia takut anak-anaknya akan berjalan menjauh dari And Tuhan. he fear that his family will go away, will be broken. Dan dia takut keluarga itu akan berantakan. He don't know how to fix it. Dia tidak tahu bagaimana He memperbaikinya. is on the top of his line. Dia sudah ada di puncak kehidupannya. Yes, bad things come. Ya, hal buruk memang jadi It is dalam not hidup. from God. Itu bukan datang dari The Tuhan. Bible clearly said that it is come from Satan. Alkitab jelas menuliskan masa buruk itu datang dari setan. But God allows it Tetapi Tuhan mengizinkannya. so that at the end, supaya di bagian akhirnya, Job got twice as much. di bagian akhirnya saudara lihat Ayub mendapatkan 2 kali ganda. Over here is somebody that God already provide twice as much as you have right now. Di sini, di tempat ini ada orang-orang yang Tuhan sudah mempersiapkan 2 kali ganda bagi hidupnya. That's why you are experiencing what you are experiencing right now. Itu sebabnya saudara mengalami apa yang saudara alami sekarang ini. Don't you worry. Dan jangan saudara khawatir When good times come, ketika masa baik datang, enjoy it. nikmatilah. Be blessed to other people. Jadilah Be a blessing to other berkat bagi people. orang lain. But when bad things come, Tetapi ketika hal buruk datang, endure. tahan diri saudara. You don't need to face it alone. Saudara tidak perlu menghadapi masa buruk itu You sendirian. don't need to work it by yourself. Saudara tidak perlu menghadapinya seorang diri. Yes, some bad things come and it hurts us so much. Ya, memang ketika masa buruk datang, saudara, kita itu sangat tersakiti. Yes, when bad things come, it oppresses us so strong. Ya, memang ketika masa buruk datang itu menekan kita dengan sangat keras. It could come just like sickness. Itu bisa datang dalam bentuk penyakit. It could come like a financial problem. Itu bisa datang dalam bentuk masalah keuangan. It could come like family's problem. Itu bisa datang dalam bentuk persoalan It keluarga. could come like whatever it is. Dia bisa datang dalam segala macam bentuk. But Akan tetapi, you don't need to face it alone. saudara tidak perlu menghadapi itu seorang diri. You can face it with God. Karena saudara bisa menghadapinya bersama The Bible dengan Tuhan. said, Alkitab mengatakan, it can come and it feels like we are walking in the shadow of the valley of death. dia bisa The datang. valley of the shadow of death. Masalah itu ketika datang, saudara, itu seolah kita sedang berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Seems like we are oppressed just like death. Seolah-olah kita itu tertekan kayak kematian. But Tetapi you can walk it with Jesus. saudara bisa melewatinya bersama dengan Yesus. Amen. Amin. How we do it? Bagaimana cara kita Invite melakukannya? Jesus to come to our life. Undang Yesus datang dalam hidup kita. Invite Jesus to come to our life. Undang Yesus datang dalam hidup kita. Now many people think that
when God knows everything, then God will do it everything. Banyak orang berpikir saudara, ya kan Tuhan tahu segalanya, nanti Tuhan kerjakan semuanya juga. No, it doesn't work like that. Tidak seperti itu cara kerjanya Because saudara. every human have its own free will. Karena setiap manusia memiliki yang namanya kehendak bebas. You can choose whatever you want. Saudara bisa pilih yang mana saudara mau. You can choose to love, you can choose to hate. Saudara bisa memilih untuk mengasihi, saudara bisa memilih untuk membenci. You can choose to obey, you can choose to rebel. Saudara bisa memilih untuk patuh atau saudara memilih untuk berontak. You can choose to be a good boy, you can choose to be a bad boy. Saudara bisa memilih menjadi anak yang baik atau saudara menjadi anak yang It bandel. is all your choice. Semuanya pilihan ada pada You can saudara. choose to open your heart, you can choose to close your heart. Saudara bisa memilih untuk membuka hati atau menutup hati saudara. And nobody can force you to do so. Dan tidak ada yang bisa memaksa engkau Not melakukannya. even God. Bahkan Tuhan pun tidak God bisa. is not far away. Tuhan itu tidak jauh saudara. But he cannot do anything until you invite him come in. Tetapi dia tidak bisa melakukan apapun dalam hidupmu sampai engkau undang dia The datang. Bible said in Revelation chapter 3 verse 20 Alkitab mengatakan dalam Wahyu 3 ayat 20. that God is in front of the door of your heart Karena Tuhan sudah berdiri di hadapan pintu hatimu. and he is knocking. Dan dia mengetuk pintu hatimu. He is not going to break through the door of your heart. Tuhan kita tidak datang untuk mendobrak pintu hati saudara. No, he is knocking. Tidak saudara, dia ketuk pintunya. If you invite God to come in, Kalau saudara undang Tuhan untuk masuk, then he will come in. maka dia akan masuk. If not, he will not. Kalau saudara tidak undang, dia tidak akan masuk. So saudara. when God said, Jadi ketika Tuhan berkata, you don't need to do it alone. kau tidak perlu melakukan ini seorang diri. I will walk with you. Aku akan berjalan bersama dengan engkau. You have a part to do. Saudara punya bagian untuk Many dikerjakan. people become disappointed. Banyak orang akan menjadi kecewa. Not because God did not care for them, Bukan karena Tuhan tidak peduli akan dirinya. but because he did not invite God to his life. Tetapi karena dia tidak undang Yesus dalam That's hidupnya. why I urge you. Itu sebabnya saya dorong saudara Whatever semua. happened in your life, Apapun yang jadi dalam hidup saudara. whatever happened in your life, Apapun itu namanya yang jadi dalam hidupmu. whether it is good things, Entah itu hal yang baik, whether it is bad things, entah itu hal yang buruk. invite God in your life. Undang Yesus dalam hidup saudara. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, Sekarang we have God that wants to lead us. kita punya Tuhan yang mau menuntun kita. We have God that wants to open ways for us. Kita punya Tuhan yang mau membuka jalan bagi We kita. have God that can do divine connection for us. Kita punya Tuhan yang bisa membangun hubungan That ilahi can bagi kita. uplift us. Yang bisa mengangkat kita. That can help us. Yang bisa menolong kita. That wants to walk with Yang us. mau berjalan bersama kita. This God is very, very good to us. Tuhan ini, Tuhan kita ini sangat baik pada kita. It is just so stupid if we reject Him. Adalah hal yang bodoh kalau kita menolak Tuhan yang baik It ini. is just so ridiculously proud when we don't want Him. Adalah terlalu sombong kalau kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. That's why invite God in our life. Itu sebabnya saudara undang Tuhan dalam hidup kita. This kind of God won't let you down. Tuhan yang seperti ini tidak akan membuat engkau kecewa. We will get help. Kita akan mendapatkan pertolongan. Our life will be easier. Hidup kita akan jadi jauh lebih mudah. Our life will be more advanced. Hidup kita akan jauh lebih meningkat saudara. When we invite God, there shall be strength flows to us. Ketika kita undang Tuhan, maka akan ada kekuatan mengalir pada kita. Joy flows to Ada us. sukacita yang mengalir And pada for kita. sure there will be miracle for all of us. Dan tentu saja akan ada mujizat bagi kita semuanya. Amin.
Amin. I pray that all of us will invite Jesus. Saya berdoa kita semua undang Yesus. Let us all say thank you, Jesus. Mari sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. I don't need to do everything alone. Saya tidak perlu lakukan semuanya seorang diri. For you are with me Karena Engkau menyertai saya. to help me. Untuk menolong saya. I invite you to come, Jesus. Saya undang kau datang ya Tuhan Yesus. To my heart and to my life. Masuk dalam hidup saya dan hati saya. I won't be disappointed. Saya tidak akan dikecewakan. Saya tidak akan dikecewakan. I won't be put in shame. Saya tidak akan dipermalukan. Saya tidak akan dipermalukan. I will magnify your name. Saya akan permuliakan namamu Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. And everybody said, Dan sama-sama kita katakan, Amen. Let us give a big hand Mari kita clap to berikan Jesus. kemuliaan bagi nama Tuhan. Invite God into our life. Undang Yesus